Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat datang kembali dalam ibadah virtual kita pada hari ini. Saat ini kita bersama-sama merayakan Minggu Baptisan Yesus Kristus, di mana Allah Bapa menyatakan perkenannya kepada anak tunggalnya, Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya di dunia, kita diperkenankan menerima tuntunan kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar kepada dunia, hingga Engkau berkenan mengutus Putra Tunggal-Mu menjadi juru selamat dunia. Hadirlah di dalam ibadah kami, ya Allah. Berkati kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu, sehingga kami semua beroleh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada minggu kedua bulan Januari tahun 2021 ini, kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara perjanjiannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat minggu yang lalu kita sudah masuk pada Minggu Epifania. Pada saat ini kita memasuki dan merayakan Minggu Baptisan Yesus Kristus. Peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan mengingatkan kita semua pada baptisan yang telah kita terima, bahwa hidup kita telah menjadi milik Allah. Apakah baptisan itu sudah sungguh-sungguh meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus seperti yang disaksikan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17? Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
Marilah kita muliakan Tuhan Allah melalui pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini, kami seringkali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami juga mengakui bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah, menjadi lebih yakin dan percaya kepadamu ya Allah. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladan Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Ampunilah kami ya Allah Bapa. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan kita melalui nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat nomor 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau
jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Para kekasih Allah, bagi setiap kita yang menyadari dan mau mengakui dosanya, serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ketiga, yang demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus telah berubah selama-lamanya. Darahnya kekal menghapus dosa dan celah. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya. Dia jauh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati, memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh mengantar kami untuk bersama-sama boleh beribadah di pagi yang indah ini. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya terang Roh Kudus menuntun kami dari awal hingga akhir, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu dari kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, kiranya urapan Roh Kudus saja yang memampukannya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu kedua Januari 2021 ini diambil dari leksionari yang ketiga dan keempat, di mana bacaan yang pertama diambilkan dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1-7 dibacakan oleh lektor. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti
burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, hari ini kita semua sudah memasuki hari yang ke-10, minggu kedua di tahun 2021. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi judul untuk khotbah pada hari ini adalah menghayati baptisan Yesus di dalam baptisan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awal khotbah ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mencermati tentang sakramen baptis yang sudah kita terima. Dapat kita pastikan bahwa setiap kita sebagai anggota jemaat, baik yang berstatus jemaat anak maupun jemaat dewasa, sudah menerima pelayanan sakramen baptis. Kalau kemudian ditanyakan kepada kita, apakah arti baptisan itu bagi kita? Maka jawabannya tentu akan beragam. Ada yang mengatakan bahwa baptisan itu meterai, tapi ada juga yang mengatakan bahwa baptisan itu adalah perjanjian dengan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa baptisan itu adalah sakramen di dalam gereja. Tentu semua jawaban itu tidak ada yang salah. Kalau ditanya lebih jauh, apa maknanya bagi kita secara pribadi, kira-kira bagaimana kita menjawabnya? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa awal penciptaan, Allah mau memperkenalkan terang di tengah kegelapan dan kekacauan. Allah yang adalah sumber kebaikan itu ingin agar segala sesuatu yang ada bersama-sama dengan Dia bersifat baik juga. Kerinduan untuk melihat yang sangat baik itu dilanjutkan ketika Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Ia berharap manusia mau ikut serta mencipta bersamanya dan juga ikut menghadirkan segala yang baik. Maka tidak mengherankan kalau kemudian manusia ditempatkan oleh Allah sendiri sebagai mitranya dalam membangun kehidupan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan semangat inilah yang terus dipelihara Allah di dalam menanamkan kepada manusia, agar manusia terus membawa kebaikan dalam hidup. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, seiring perjalanan waktu, manusia tidak setia, manusia jatuh dalam dosa oleh karena ia mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya demi memuaskan hasrat manusiawi. Semangat yang sudah ditanamkan oleh Allah itu kandas oleh karena ambisi manusia yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Karena dosa, akhirnya manusia kehilangan kemampuan untuk melaksanakan apa yang baik dan ikut melaksanakan penciptakan bersama dengan Allah. Tetapi Allah kita sungguh adalah Allah yang Maha Kasih. Ia tidak tinggal diam. Melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, Ia memperkenalkan jalan kembali kepada hakikat manusia yang semula diciptakannya, yaitu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kehadiran Yesus Kristus di dunia menandai langkah besar Allah untuk merangkul manusia berdosa, berkarya bersama-sama dengan Dia, membangun kehidupan masyarakat yang utuh dan bermartabat. Manusia yang mau mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadinya, kemudian menjalani
ritus yang disebut dengan baptisan. Melalui baptisan inilah seseorang diyakini atau meyakini bahwa dirinya dihisapkan, dimasukkan dalam keluarga kerajaan Allah. Maksudnya ia dikembalikan dalam persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Baptisan pada zaman dahulu dilayankan dengan mencelupkan seseorang ke dalam sungai yang salah satunya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Air yang dijadikan lambang baptisan sebagai media yang sifatnya membersihkan. Dalam hal ini yang dibersihkan adalah dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan tetapi perlu dipahami bahwa orang-orang yang mengalami atau menerima baptisan Yohanes Pembaptis pada waktu itu ternyata tidak semuanya atau belum semuanya menyadari makna baptisan yang mereka terima. Itulah sebabnya kemudian Paulus bertanya kepada kelompok orang di Efesus yang menamai diri mereka sebagai murid. Paulus menanyakan, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka sepakat menjawabnya, dengan baptisan Yohanes. Jawaban itu akhirnya membuat Paulus harus memberikan sebuah penegasan apa maksud dari baptisan Yohanes yang diberikan atau diterima oleh mereka, yaitu sebagai lambang pertobatan seseorang. Sementara itu Paulus ingin menekankan bahwa baptisan perlu dilaksanakan dalam percaya kepada Tuhan Yesus ketimbang sekedar menunjukkan perubahan perilaku atau pernyataan bertobat saja. Oleh karena itulah, maka Paulus kemudian melayankan baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas mereka semua. Kalau kita membaca pada Alkitab terbitan baru, di sana dituliskan dalam nama Tuhan Yesus. Padahal kalau dicermati ada dua perbedaan yang signifikan di antaranya. Baptisan ke dalam nama Tuhan Yesus mengandung makna interiorisasi, yakni ketika seseorang masuk ke dalamnya maka ia terlibat penuh dalam komunitas yang mewadahinya. Ia menjadi bagian yang melekat dan terhisap dalam seluruh kebijakan komunitas itu. Seluruh tindakannya dijiwai oleh apa yang sudah dimasukinya itu. Cara membedakannya bisa dengan satu contoh berikut ini, yaitu kalau seseorang bekerja ke dalam sebuah perusahaan sebagai karyawan tentunya, maka ia terikat dengan perusahaan tersebut. Ia terikat dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Ia harus meletakkan hati, jiwa, raga, pikirannya sepenuhnya pada perusahaan itu. Sebab jika tidak, kalau perusahaan itu akan merugi, ia juga akan kena imbasnya. Berbeda dengan kalau ia hanya magang saja, praktek kerja. Ia bekerja dalam perusahaan itu, tapi tidak harus secara optimal, bahkan sampai berkorban jiwa raga untuk melakukan sesuatu demi kemajuan perusahaan itu. Saudara-saudara, begitulah juga prinsip baptisan yang ditekankan bagi orang Kristen. Baptisan bukan sekedar sebagai sebuah status atau identitas, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku anggota keluarga Allah. Artinya kita semua yang sudah dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab kita terhadap pilihan itu, yaitu hidup dalam kehendak Allah. Baptisan yang demikianlah yang diharapkan bisa memberi dampak terhadap kehidupan seseorang. Baptisan yang menolong seseorang untuk bisa menghayati siapa dirinya dan apa perannya di tengah karya Allah yang terus mencipta di dunia ini.
Baptisan yang membuatnya menyadari bahwa ia di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus di dalam dirinya. Dan ini akan mendorongnya untuk ikut mencipta bersama dengan Allah di sepanjang hidupnya berdasarkan kehendak dan kebaikan Allah. Dalam pemahaman seperti itulah maka baptisan menghadirkan dampak bagi kehidupan, bagi setiap orang yang telah dibaptis sungguh bisa mengerti makna baptisannya dan menyemangati dirinya untuk menjalani kehidupannya. Mengapa? Karena ia tahu siapa Tuhannya, siapa yang sudah dibaptiskan, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika kita semua sebagai umat Tuhan memasuki minggu baptisan Yesus, Ia mau mengingatkan kepada kita semua agar kita berani memaknai kembali sakramen baptisan Kristus yang sudah kita terima pada waktu itu. Apakah baptisan itu hanya sekedar rutinitas gerejawi? Sebuah pertanyaan yang mestinya terus menjadi permenungan kita untuk menghidupkan baptisan yang sudah kita terima, yaitu jika kita sungguh telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, serta dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudahkah kita hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Sudahkah kita hidup seperti Tuhan Yesus yang sudah meneladani kita? Baptisan dengan cara apapun, baik percik ataupun selam, tidak akan memiliki makna bagi pribadi kita kalau hidup kita tidak seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Allah yang karya penyelamatannya kekal selama-lamanya. Baptisan itu akan hidup dalam kehidupan kita semua umat Tuhan yang sudah dibaptiskan, manakala kita mau mewujud nyatakan itu dalam keseharian kita, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga dengan mengingat baptisan Yesus di dalam baptisan yang sudah kita terima, makin hari kita semua makin teguh mengikut Dia tanpa diombang-ambingkan dan tidak mudah dipecah belah oleh rupa-rupa hasutan ajaran yang terkadang menggiurkan tetapi membawa kita pada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kita semua sudah memiliki roh itu di dalam diri kita. Karena pada saat kita dibaptiskan, Roh Kudus turun atas hidup kita. Dan ketika kita terus menjalin dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja, maka kehidupan kita akan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan ruang yang seluas-luasnya bagi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kalau memang ada hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang masih harus kita bersihkan, kita buang dari kehidupan kita, ikhlaskan semua itu. Karena Roh Kudus akan menggantikannya dengan hal yang baik, yang luar biasa, yang membawa hidup kita dalam kehidupan yang semakin dekat kepada Allah. Selamat menghayati makna baptisan saudara melalui peringatan peristiwa baptisan Yesus hari ini. Dan semoga hidup saudara semua semakin berbuah demi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang cerah ini, bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami datang menyembah sujud di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami,
Melalui firman-Mu yang sudah ditaburkan, kami semua boleh diingatkan jati diri kami sebagai orang percaya yang telah menerima baptisan. Mengingatkan kepada kami semua juga bahwa baptisan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia, manakala hal itu diikuti dengan kesetiaan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk kami senantiasa boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi rancangan Bapa dalam hidup kami, sehingga setiap hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan gereja Tuhan, Engkau yang telah memimpin menyertai perjalanan panjang pada tahun 2020 yang lalu, hari ini memasuki minggu kedua, Januari 2021, kami siap menapaki hari-hari panjang kami di dalam tahun 2021. Penyertaan dan bimbingan Tuhan saja yang senantiasa kami rindukan, baik sebagai gereja maupun sebagai pribadi lepas pribadi, warga kerajaan Allah. Kami semua rindu untuk dapat menjalani hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis gereja Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan panggil, dan Tuhan teguhkan. Biarlah mereka semua semakin menghayati panggilan pelayanan mereka dan memberikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarganya, suaminya atau istrinya, anak-anaknya untuk senantiasa boleh memberikan dukungan, dan Tuhan memberkati kehidupan pekerjaan yang dilakukannya, sehingga berkat Tuhan tetap mengalir atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu ya Bapa, dengan segala persoalan pergumulan yang tidak pernah berhenti, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian, karena Engkau tidak berjanji untuk menghalau semua persoalan hidup yang kami alami, tapi Engkau berjanji memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat menyelesaikannya satu persatu, melewatinya, dan melihat terang Tuhan yang terus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah yang saat ini sedang dilakukan, yaitu untuk mencari kesembuhan melalui para medis yang Tuhan percaya, Engkau memberkati mereka. Keluh kesah, sakit yang mereka rasakan, mereka serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apa yang kami bayangkan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena mereka boleh merayakan ulang tahun mereka pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun juga perayaan kesuksesan atas studi, atas pekerjaan. Di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi yang belum berakhir, biarlah mereka terus membawa semua itu di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk kesatuan hati jemaat-Mu di GKSBS Metro ini. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalin keakraban, mengalami Roh Kristus yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami semua boleh memiliki satu langkah yang seragam di dalam menjalani setiap program kegiatan yang telah disepakati bersama. Kami berdoa untuk mereka yang rindu untuk mendapatkan teman hidup, rindu untuk mendapatkan pekerjaan, rindu untuk mendapatkan kesuksesan dari semua yang mereka kerjakan. Biarlah mereka terus berharap pada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memimpin bangsa dan negara kami. Kami rindu setiap hal yang tidak membawa kebaikan untuk kehidupan masyarakat luas, Tuhan jauhkan dari kehidupan bangsa kami. Setiap upaya hukum untuk menegakkan keadilan, kebenaran, biarlah Tuhan Engkau memberkati,
sehingga masyarakat boleh menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dengan segala upaya yang dilakukan bersama menteri-menteri yang memiliki kesatian untuk membangun kehidupan masyarakat yang baik. Berkat Tuhanlah juga yang menyertai dan juga keluarganya, sehingga mereka semua boleh merasakan sukacita membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah bersama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus 2 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 146, kita nyanyikan bait pertama sampai ketiga. Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya bahwa Engkau menjamin masa depan dan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini, melalui pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam posisi berdiri, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita masuki pengutusan dan berkat. Saudaraku yang dikasihi Allah, mari bersama-sama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai sejahtera Allah. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita yang sudah kita lewati. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah terindah dari Allah,
dan wartakanlah karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama mengambil waktu sejenak secara pribadi. Kita akan bersaat teduh bersama. Mari. Syukur kepada Allah yang telah membimbing kami dalam kehidupan kami. Kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan rasa sukacita. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 344, kita akan nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Ingat akan nama Yesus.